Oke. Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Ketemu lagi ya. Kita setelah kemarin kita libur nih ya. Minggu kemarin kita libur dikarenakan tanggal merah. Jadi kita bisa ketemu lagi pada hari ini ya. Di tanggal 5 Oktober 2023. Ya, senang sekali akhirnya saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia akan mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda malam hari ini ya. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti acara seminar kesehatan saat ini kondisinya dalam keadaan sehat ya, karena memang kita lagi banyak banget nih yang kena batuk pilek akibat dari cuaca ataupun polusi yang ada di Jakarta saat ini terutama ya. Baik, Bapak Ibu semua, topik kita malam hari ini adalah manfaat Cocoa Flavano untuk seksualitas. Wah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti Dokter Linda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Mungkin kita bisa panggilkan dulu pembicara kita. Dokter Winda, halo. Halo. Halo, dokter. Oke, baik ya. Baik, Bapak Ibu, waktu kita sampai jam 9 malam ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya seputar kesehatan, seputar masalah penyakit lainnya ya, terutama seksualitas ya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat karena kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Oke, baik, Dokter Indi, kita langsung mulai saja ya, Dok ya. Materinya sudah siap ya, Dok? Siap? Oke, sudah muncul ya dok ya? Iya, udah muncul. Oke, baik. Silahkan Dokter Winda untuk materinya malam hari ini. Cocoa Flavano untuk fungsi seksualitas. Silahkan Dokter Winda. Thank you, Di. Selamat malam, selamat pagi, teman-teman FHI ku. Tidak terasa ya, dulu kita nggak berjumpa. Kalau minggu lalu kan kebetulan memang pas kita tanggal merah, sekaligus dokternya juga lagi off sebentar ya, baru habis lahiran. Tapi sekarang sudah muncul lagi. Yeay. Agak-agak posesif ya saya ya, kayaknya kalau online tuh harus kalau bisa dokter Wida, kalau nggak bisa apa, kalau seandainya nggak bukan sesuatu yang sangat menghalangi banget, harus usahakan banget online. Posesif nih. Soalnya kan kita kan harus selalu ya teman-teman ya menambah ilmu, berbagi ilmu juga, supaya karena ini nggak cuma sekedar menambah pengetahuan kita aja, tapi juga sekaligus untuk memastikan otak kita tetap terus bekerja dengan baik. Kan kita nggak mau nanti itu aja dipikun, ya nggak? Makanya harus rajin-rajin ngumpul nih kita ya. Dan banyakin lagi teman-teman yang lain-lain untuk ikutan datang di seminar online kita, ya, baik seminar kesehatan ataupun BP, supaya kita sering-sering ngumpul gini menambah pengetahuan dan juga merefresh terus sel otak kita ini supaya tetap muda. Oke? Nah, topik yang mau saya bawa hari ini adalah tentang fungsi seksualitas. Ya, Coco Flavano untuk fungsi seksualitas. Wow. Yuk kita bahas slide. Nah, kalau kita ngomongin tentang fungsi seksualitas, ya kalau ngomonginnya fungsi seksualitas yang bagus-bagus aja sih, ya udah itu mesti nggak usah diomongin ya. Tapi ini yang akan kita bicarakan adalah pada masalahnya. Ya, masalah yang berhubungan dengan fungsi seksualitas. Faktanya itu lumayan banyak kasusnya ternyata, teman-teman. Contohnya adalah disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi ini ya, ternyata epidemiologinya itu meningkat lumayan signifikan. WHO aja mencatat itu sekitar 15% pria dari seluruh dunia itu terkena disfungsi ereksi setiap tahunnya.
Bahkan ada lebih dari 157 orang di seluruh dunia itu diperkirakan telah mengalami disfungsi ereksi pada tahun 95 dan diramalkan akan meningkat menjadi 320 juta di tahun 2025. Wah, 2025 2 tahun lagi, teman-teman. Jangan sampai salah satunya adalah teman-teman FHI ya. Oh, jangan sampai. Slide. Nah, di Indonesia juga sama ya. Apalagi Indonesia. Indonesia ini kan lumayan apa ya? Di kita tuh ini masih menjadi sesuatu yang lumayan tabu atau mungkin agak memalukan untuk dibicarakan. Jadi sebenarnya tuh banyak orang yang mungkin mengalami disfungsi ereksi, tapi ragu atau masih malu untuk mencari pengobatannya gitu. Sehingga akhirnya dipendam sendiri. Jadi inilah yang akan membuat kita jadi sulit nih. Sebenarnya di Indonesia angkanya lumayan banyak nggak sih? Nah, sama seperti yang dilakukan sama Kementerian Kesehatan, itu prevalensi disfungsi ereksi di Indonesia itu nggak bisa kita ketahui secara tepat. Tapi bisalah diperkirakan. Nah, ini diperkirakannya sekitar 16% laki-laki usia 20 sampai 75 tahun di Indonesia itu mengalami disfungsi ereksi. Ya, ya, semoga bukan teman-teman FHI. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal masalah seksual, tadi itu dia ya, tidak hanya disfungsi ereksi doang sebenarnya. Ada banyak penyakit-penyakit atau masalah-masalah seksual lainnya, seperti vagina kering, ejakulasi dini, tekanan untuk hamil, dan juga libido rendah. Tapi tidak kita bahas semua, kita akan mengambil satu aja memang yang paling banyak, yaitu tentang disfungsi ereksi. Slide. Nah, disfungsi ereksi ini sebenarnya penyebabnya itu ada banyak, teman-teman. Ya, ada banyak. Dan ini dia nanti akan dikelompokkan lagi. Ya, bisa penyebabnya karena penyakit, bisa karena psikologis, bisa juga karena faktor obat-obatan, atau karena cedera. Nah, kalau karena penyakit, itu bisa karena penyakit mungkin karena ada hipertensi, penyakit jantung, terus ada diabetes, ya, obesitas, gagal ginjal, ada pembesaran prostat. Ini adalah beberapa penyakit-penyakit yang bisa memberikan efek komplikasinya itu adalah disfungsi ereksi. Dan biasanya penyakit-penyakit ini kan minum obat juga, ya kan? Ada minum obat. Nah, obat-obatannya itu seringkali juga itu justru malah membuat eh jadi disfungsi ereksi juga gitu. Jadi sudah mulai komplikasi dari penyakitnya, ditambah lagi dengan obat-obatannya pun memiliki efek samping disfungsi ereksi. Ya, seperti obat-obatan antihipertensi, obat-obatan kanker prostat, ya, obat-obatan kolesterol, ya, belum lagi umpamanya obat-obatan antidepresan, obat-obatan antipsikotik, atau ganja, kokain, ya, itu juga bisa membuat efek sampingnya adalah disfungsi ereksi. Selain penyakit dan obat-obatan juga bisa juga faktor psikis ya, psikologis seperti stres ya. Stres, depresi, cemas atau habis berantem dengan pasangan ya. Nah, ini bisa malah membuat jadi disfungsi ereksi. Jadi memang nggak cuma sekedar aja, bisa karena penyakit, bisa karena obat-obatan, bisa karena psikolog, dan juga bisa juga karena cedera. Slide. Nah, sebenarnya terjadi kegagalan disfungsi ereksi itu di bagian mananya sih? Nah, kita harus tahu dulu nih mekanisme dari ereksi itu sendiri bagaimana ya, sehingga akhirnya nanti baru kita tahu, oh ternyata disfungsi ereksinya itu karena kegagalan di tahap yang ini gitu ya. Jadi pertama-tama ya, itu kita akan mengalami yang namanya fase flaksid dulu. Flaksid itu artinya lemes. Ya, lemes. Nah, ini yang fase yang paling biasa. Ya, lemes dulu. Nah, nanti pada saat ada stimulan ke otak, ya, stimulan ke otak, otak akan mengirimkan respon ke persyarafan di area penis untuk bersiap melakukan ereksi. Nah, disinilah nanti baru pembuluh darah akan mulai terbuka, ya. Pembuluh darah yang akan mulai terbuka untuk mengisi ke yang namanya corpus cavernosum. Nah, corpus cavernosum inilah sebenarnya seperti ada balon di dalam penis yang nanti disitulah nanti yang akan diisi, dikembangkan
ya, diisi dengan darah dan mengembang sehingga penis itu bisa mengeras. Nah, itu masuk ke fase pengisian laten. Habis itu nanti dia diisi terus sampai penuh dan begitu itu masuk di fase tumescens dan setelah penuh itu dia akan diikat. Kenapa harus diikat? Di pangkal penisnya ya. Itu otot-otot di area pangkal penis akan mengikat supaya apa? Darah yang sudah masuk ke corpus cavernosum itu nggak balik lagi keluar. Nah, kalau enggak ya enggak kenceng-kenceng dong, tidak keras-keras gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, setelah setelah penuh dan otot-otot di area pangkal penisnya itu berkontraksi supaya darahnya tidak keluar dari corpus cavernosum, barulah masuk nanti di fase ereksi kaku. Nah, di sini disfungsi ereksi itu terjadinya kegagalan itu bahkan mulai dari awal, teman-teman, dari fase pengisian laten. Jadi darah yang mengalir ke corpus cavernosumnya itu bahkan bisa mengalami kegagalan. Jadi ibaratnya tuh nggak penuh-penuh gitu ya, nggak penuh sehingga boro-boro penuh ya. Jadi tidak akan mengalami ereksi seperti itu. Slide. Nah, ini dia makanya kenapa eh, kunci dari mekanisme ereksi ini adalah pada sirkulasi darah. Karena pada saat ada stimulus dari otak tadi, kan ada otot-otot polos trabekularnya itu kan mengalami relaksasi supaya aliran darahnya kan menuju penis gitu kan. Nah, di sini terjadi perubahan substansi kimia dan aliran darah pada penis, di mana ini bergantung banget dengan sirkulasi darah, hormon-hormon, enzim, dan juga bahan endogen dari si penisnya. Nah, jika kadar nitric oxide-nya meningkat, ini relaksi otot polosnya pada pembuluh darah arteri itu akan mengalami relaksasi sehingga aliran darah itu bisa lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih mudah untuk masuk ke dalam penis sehingga terjadilah ereksi tersebut. Makanya penting banget untuk menjaga keutuhan dari sirkulasi darah pada mekanisme ereksi. Slide. Nah, memperkenalkan produk sayang kita Coco Flavanol. Ada yang original, sweet, Detem with Allergy 9, Flavanol Men, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, di sini teman-teman, kalau kita ngomongin soal nitric oxide, kita akan ngomongin soal endotelium. Ya, endotelium itu adalah sel yang adanya itu di dinding pembuluh darah. Dialah yang akan berperan nanti di dalam produksi nitric oxide alami di pembuluh darah kita. Di mana nanti nitric oxide ini yang akan berperan dalam berperan pada proses vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, ternyata teman-teman, dari hasil penelitian, konsumsi makanan yang kaya akan flavanol selama 4 minggu, ini bisa menunjukkan perbaikan pada fungsi endotelium kita, terutama pada produksi nitric oxide-nya. Nah, di sini, dari hasil penelitian tersebut, ternyata peningkatan vasodilatasi pembuluh darah ini itu terjadi secara signifikan setelah 2 jam mengkonsumsi lebih dari sama dengan 176 mg flavanol. Nah, ini semakin tinggi kadar flavanol yang dikonsumsinya, maka akan semakin tinggi pelebaran pada pembuluh darahnya. Slide. Nah, selain itu ada juga kandungan L-arginine. Arginine ini dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Biasanya itu untuk memproduksi protein. Nah, ini bisa didapatkan dari makanan kita sehari-hari sebenarnya. Ya, dari daging merah, daging putih, bisa juga dari produk olahan susu, kacang-kacangan juga bisa. Slide. Yang menjadi keunikan dari L-arginine adalah dia walaupun dia merupakan asam amino esensial, tapi dia itu bisa, kalau dibutuhkan, itu dia bisa diubah menjadi nitric oxide. Nah, tadi nitric oxide ini kan dia perannya adalah untuk memperlebar pembuluh darah, ya, supaya aliran darah kita bisa lebih lancar. Nah, kalau kita kekurangan nitric oxide, itu yang membuat pembuluh darah kita jadi elastis itu pun jadi kurang juga ya sehingga kita punya pembuluh darah menjadi kaku. Nah, arginine kalau
dia bisa langsung berubah menjadi nitric oxide supaya peran untuk membuat pembuluh darah elastis itu bisa segera didapatkan supaya aliran darah bisa segera lancar. Slide. Nah, selain itu, ada juga beberapa kandungan-kandungan lain juga yang semakin mendukung manfaat untuk fungsi seksualitas, yaitu guarana dan ginseng. Nah, guarana dan ginseng ini itu dia sebenarnya kita cukup lumayan familiar ya, tidak terlalu asing banget. Seperti contohnya pada guarana. Guarana ini kan dia eh, herbal khas dari Brazil yang biasanya tuh sudah dipercaya ya, yang telah dipercaya mampu memicu gairah seks pada pria. Dan ginseng juga, ginseng di kita di Indonesia lumayan familiar juga di ginseng apa dengan ginseng ya, akan manfaat ginseng untuk vitalitas, karena ternyata di dalam ginseng itu dia ada senyawa sterol yang berkontribusi pada hormon sistem reproduksi yang dimana itu bisa membantu meningkatkan testosteron dan juga berperan untuk meningkatkan gairah libido. Nah, selain itu juga tentunya untuk bisa kita ereksi dengan baik ya harus fit dong pada dasarnya ya. Nah, ini ada NutriFlow juga ya. NutriFlow ini dia minuman sehat dengan bahan aktif flavanol 200 mg, vitamin B7, vitamin C dan juga sistein. Flavanol tadi tentu udah tahu ya, bagus banget untuk pembuluh darah, plus dia juga bagus untuk fungsi kognitif kita. Lalu ada kandungan vitamin B7 dan vitamin C juga yang membantu metabolisme lemak dan protein, sehingga ini membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih baik. Dan juga ada kandungan sisteinnya yang dapat meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang akan membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Dan tentunya walaupun rasanya enak, tapi dia tidak mengandung gula alias bebas gula karena menggunakan stevia sebagai pemanis alami. Slide. Nah, tentunya flavanol kita ya, walaupun dia berasal dari kokoa, tapi tidak sembarangan kokoa ya. Tidak sama dengan kokoa-kokoa bubuk yang kita konsumsi atau kita temukan di lapangan selama ini. Di sini, perusahaan kita itu Barry Callebaut sudah memiliki paten ya terhadap metode pengolahan kokoa yang kita gunakan sebagai bahan baku utama dari kokoa flavanol. Nah, di sini metode yang mereka gunakan itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami yang biasanya itu justru tercenderung hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional gitu ya. Jadi memang bubuk kokoa yang kita gunakan di dalam Cocoa Flavanol itu menggunakan yang namanya Acticoa, di mana Acticoa ini adalah produk hasil dari Barry Callebaut yang menggunakan metode yang telah dipatenkan, di mana memang khusus untuk membuat kokoa atau coklat yang sehat, bukan hanya sekedar coklat enak. Slide. Nah, tentunya juga sudah ada banyak banget juga studi klinis ya yang mendukung manfaat akan flavanol. Salah satunya ya, ada yang sudah dipatenkan bahkan nih untuk prostat. Karena tadi ya, salah satu juga yang menyebabkan disfungsi ereksi adalah pembesaran prostat dan juga obat-obatan kanker prostat juga bisa membuat disfungsi ereksi kan? Nah, di sini dari hasil studi klinis, ternyata ekstraksi kokoa itu punya manfaat bagus untuk terapi masalah prostat, termasuk juga menurunkan resiko kanker prostat. Jadi sangat bisa banget membantu untuk menurunkan gejala dari disfungsi ereksi. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah punya klaim yang sudah di-approve juga baik dari EFSA maupun dari FDA akan manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan. Nah, di sini EFSA sudah mengumumkan bahwa cocoa flavanol bagus untuk menjaga elastisitas pembuluh darah untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Dan FDA juga sudah mengumumkan bahwa bubuk kokoa yang tinggi akan flavanol seperti kokoa flavanol kita itu bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide.
Nah, jadi kalau kita ngomongin soal manfaat dari cocoa flavanol itu ada sangat banyak sekali ya. Tapi intinya memang adalah manfaat cocoa flavanol utamanya adalah untuk kardiovaskular ya. Mulai dari menurunkan tekanan, menjaga kestabilan darah, mengurangi resistensi insulin dan juga menurunkan kadar kolesterol. Selain itu juga karena dia adalah antioksidan yang tinggi, dia juga bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk NutriFlow-nya sendiri ya, untuk kita-kita yang mau aktif ya, NutriFlow ini juga bisa memberikan manfaat lebih juga ya, karena selain dia bisa bagus untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, tapi juga dia bisa membantu untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik di tubuh, membantu metabolisme lemak dan protein, melindungi sel dari stres oksidatif, bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, membantu memperkuat daya tahan tubuh, membantu dalam pembentukan massa otot, dan juga cocok untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement. Slide. Nah, untuk flavanol-nya sendiri, ini bisa teman-teman gunakan untuk lebih khusus ya, terhadap fungsi seksualitas. Karena dia memang punya manfaat yang lebih spesifik untuk seksualitas ya. Bisa membantu meningkatkan suasana hati, meningkatkan sirkulasi darah juga ya. Membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi ya, supaya performance juga jadi lebih baik. Dan juga membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon. Selain itu, juga flavonomen dapat membantu dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker dan membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Untuk konsumsinya pada dasarnya akan kembali kepada kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing ya, disesuaikan. Tapi untuk sebagai panduan ya bisa teman-teman konsumsi untuk flavanol yang original maupun yang sweet itu bisa dikonsumsi 5 gram setiap hari ya, mulai dari 5 gram setiap hari. Kalau untuk yang DTM itu bisa konsumsinya mulai dari 1 saset setiap hari. Slide. Untuk NutriFlow itu bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Itu cukup diseduh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan, diseduh dengan air. Nah, airnya terserah mau air panas, air dingin, airnya juga terserah mau berapa banyak, sedikit atau banyak, bisa disesuaikan sesuai dengan selera teman-teman. Slide. Dan untuk flavonoidnya sendiri, ini bisa teman-teman tambahkan di dalam konsumsi yang original ataupun sweet atau DTM. Nah, ini dia konsumsinya itu cukup 2 hari sekali ya, bukan 2 kali sehari, tapi 2 hari sekali ya, untuk meningkatkan vitalitas. Oke, terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali, Dokter Winda penjelasannya ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo FAI ya. Oke, sudah muncul ya di layar laptop atau handphone Bapak Ibu. Nah, kita ada FAI Medical Consultant. FAI Medical Consultant, Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan melalui via WhatsApp chat, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067 ya. Nah, chat dari Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda atau Dokter Ita ya. Tentunya Bapak Ibu hanya bisa melakukan konsultasi kesehatan saja ya. Kalau untuk bisnis nanti bisa langsung tanyakan ke upline-nya masing-masing. Nah, kemudian kita juga ada sosial media seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikTok di @foreverhealthy.indonesia. Nah, Bapak Ibu, sosial media ini akan menjadi alat bantu Bapak Ibu dalam mempromosikan Cocoa Flavanol untuk mendapatkan member baru ya. Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi seluruh sosial media kami ya untuk mempermudah Bapak Ibu semua ya.
Selanjutnya, kita ada promo Bangkok Trip. Ya, pasti di sini sudah ada yang mendapatkannya ya, promo Bangkok ya. Karena di sini sudah banyak banget yang mendapatkan promo trip ke Bangkok 5 hari 4 malam. Kita sudah mulai promo ini mulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Desember 2023. Artinya kurang lebih 3 bulan lagi ya Bapak Ibu ya. Bisa terus kejar promonya yaitu dengan cara mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini semua bisa berangkat ke Bangkok ya karena biar bisa merasakan kehebatan bisnis FAI. Selanjutnya kita juga membuka open daily presentation untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan presentasi di hari Rabu sampai dengan Jumat jam 12 sampai jam 5 sore bisa langsung datang ke kantor FAI di lantai 3 di Gedung Kosa Tomang ya. Selanjutnya kita nanti di hari Sabtu ada acara bisnis preview yang akan dibawakan langsung oleh leader kita yaitu Bapak Aris Hendra Wardana dan juga ada MC-nya Ibu Mary. Ya, dan ini hari Sabtu jam 2 siang di Gedung Kosa Tomang lantai 3. Ya, bagi warga Jabodetabek bisa langsung hadir. Nah, oke. Itu dia untuk acara-acaranya ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Kita ke sesi tanya jawab ya Dok ya. Di sini Alright. udah lumayan banyak nih pertanyaannya ya. Oke. Dari Makassar. Majalengka hadir, Pekanbaru hadir, Jakarta hadir, Bogor hadir ya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada dari Ibu Rita. Pertanyaan dari Ibu Rita. Selamat malam, dokter. Apakah anak kebutuhan khusus ya, dok ya? Atau anak hiperaktif bisa mengkonsumsi flavanol? Oke, bisa banget dong, boleh ya. Bisa diberikan flavanol untuk anak berkebutuhan khusus maupun anak hiperaktif. Nah, ini bisa malah membantu karena biasanya gini ya, anak berkebutuhan khusus ataupun anak hiperaktif biasanya memang akibat dari kekurangan mereka, masalah kesehatan mereka tersebut, ini sedikit banyak bisa berdampak pada tumbuh kembang lainnya. Sehingga kebutuhan nutrisi itu sangat penting banget di kasus anak-anak seperti ini. Nah, di sini boleh banget untuk dikonsumsikan flavanol supaya membantu untuk penyerapan nutrisinya bisa lebih baik supaya walaupun mereka kondisinya adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus, tapi mereka secara tumbuh kembang bisa keep up seperti yang anak-anak normal gitu. Sehingga diharapkan semoga nantinya setelah mereka lebih besar, masalah-masalah dengan kebutuhan khususnya itu sedikit demi sedikit bisa semakin berkurang gitu. Kalau untuk konsumsinya yang mana, pada dasarnya mana aja boleh ya, kecuali yang men. Jadi kalau saya sih biasanya lebih menganjurkan kalau nggak yang original atau sweet. Original atau sweet itu bisa dikonsumsi kalau anaknya masih di bawah 12 tahun atau di bawah 50 kilogram, itu dosisnya setengah dari dosis orang dewasa. Tadi kan kalau orang dewasa kan 5 gram, itu kalau untuk anak-anak 3 gram. Gitu ya. Oke, oke baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Oki, Pekanbaru. Selamat malam, Dokter Winda. Mau tanya nih buat program keturunan produk yang mana biar top chair. Mohon penjelasannya dong. Terima kasih. Wow, kalau ini sudah approve ya, sudah keluar bahkan hasilnya nih kemarin. Baik saya maupun Diana ya. Nah ini boleh ya, boleh banget. Kita kemarin sudah bikin resepnya ya, resepnya bagi yang ingin program untuk fertilitas ya, itu boleh teman-teman coba. Ini kita bisa mengkombinasikan antara original atau sweet atau DTM kombinasi dengan flavanol men. Nah, untuk konsumsinya kedua belah pihak sama-sama konsumsi, baik yang wanita maupun yang pria ya. Keduanya sama-sama konsumsi. Untuk yang wanita itu bisa konsumsi original atau sweet atau DTM.
ya. Jumlahnya berapa, dosisnya berapa, itu dosisnya adalah minimal 2 kali takaran. 2 kali 5 gram kalau untuk original sweet atau 2 saset DTM. Itu minimal. Lebih boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kalau untuk yang prianya, ini ada selang-selingnya nih, ya. Selang-seling. Setiap tanggal ganjil itu konsumsinya sama seperti yang wanita, original, sweet atau DTM 2 kali takaran, ya, 2 kali sehari minumnya. 2 kali 5 gram yang original atau sweet atau 2 saset DTM setiap hari. Setiap tanggal genap, ya, tadi tanggal ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Setiap tanggal genapnya tanggal 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu minumnya pagi itu original sweet atau DTM 1 takaran, ya, 5 gram atau 1 saset. Malamnya atau sorenya itu minum 1 saset flavanolmen. Gitu ya. Biasanya akan evaluasi setiap 3 bulan. Tapi memang ini dengan catatan ya. Kalau seandainya secara keseluruhan, secara organ kedua belah pihak baik kedua belah pihak pasangan tersebut sama-sama tidak ada masalah terhadap organnya ya. Secara organ, secara struktur organnya sehat. Jadi mungkin masalahnya lebih kepada hormonal aja ya. Itu bisa digunakan flavanol. Tapi kalau memang ada kelainan pada organnya sendiri, itu harus diperbaiki terlebih dahulu ya, tidak cukup hanya dengan flavanol aja. Oke, dan jangan lupa berdoa ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk tipsnya. Mungkin nanti Ibu Oki bisa kunjungi YouTube kami ya. Di situ ada penjelasan dari Dokter Winda mengenai program kehamilan ya. Kemudian dari Ibu Maimunah di Cirebon. Selamat malam, Dok. Apakah Rabun Senja bisa konsumsi flavanol dan apa saja yang dikonsumsinya? Terima kasih. Boleh ya, boleh-boleh aja kok Rabun Senja untuk konsumsi flavanol. Yang dikonsumsi yang mana aja juga boleh. Original boleh, sweet boleh, DTM boleh, Nutriflow boleh. Yang mana aja yang sukanya atau yang cocok dengan tubuhnya, yang mana aja boleh. Untuk dosisnya boleh coba mulai dari 1 kali sehari ya, 5 gram atau 1 saset. Nanti disesuaikan, di-adjust setiap 2 minggu, apakah evaluasi tiap 2 minggu ya, apakah dosis tersebut sudah cukup atau masih kurang. Kalau kira-kira masih kurang, ditambahkan sampai ketemu dosis yang paling pas yang sesuai dengan tubuhnya ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari Bu Sudarsi di Gorontalo nih. Assalamualaikum Mbak Diana. Waalaikumsalam Bu Sudarsi dan juga Bu Dokter Winda. Izin tanya nih, orang yang menderita asma bisakah minum flavanol dan kalau bisa sebaiknya yang mana? Oh, bisa banget dong. Saya juga asma kebetulan ya, dan saya konsumsi flavanol malah supaya maintain untuk asmanya jangan sering kambuh. Jadi justru malah bagus banget ya konsumsi flavanol pada penderita asma dengan catatan. Ya, asma ini kan pada dasarnya kan sebenarnya adalah reaksi alergi. Catatan alerginya bukan terhadap kandungan di dalam flavanol ya, kalau enggak ya sama aja sih. Malah akan terstimulasi jadinya malah asmanya. Nah, tapi kalau asmanya karena faktor-faktor yang lain, karena alergen yang lain, itu boleh banget konsumsi flavanol. Karena di dalam flavanol itu dia punya efek antioksidan dan juga antiinflamasi yang bagus banget untuk bekerja pada kasus asma seperti ini. Antioksidannya itu akan membantu untuk menekan ya, menekan hipersensitivitas dari tubuhnya terhadap alergennya yang bisa menimbulkan asma tersebut. Dan selain itu juga ada kandungan antiinflamasinya yang bisa membantu untuk mengurangi peradangan ya, kekakuan, terutama kalau pada kasus asma ini kan kekakuan pada saluran nafasnya akibat dari reaksi alergi terhadap alergennya tersebut. Ya, jadi bisa membantu juga untuk mengurangi asmanya. Nah, nanti untuk konsumsinya, kalau saya sih biasanya kalau untuk asma seperti ini saya kombinasi ya antara original dan sweet dikombinasi dengan DTM.
Jadi original dan sweet itu dikonsumsi sebagai maintenance-nya. Ya, diminum 2 kali sehari, 2 kali 5 gram setiap hari. Nah, nanti untuk DTM-nya itu adalah untuk jaga-jaga. Kalau seandainya terjadi serangan asmanya, baru dikonsumsi gitu. Tapi kalau seandainya oke-oke aja, cukup di-maintain dengan original atau sweet dengan dosis 2 kali 5 gram. Mulai dari 2 kali 5 gram. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari ada member yang bertanya untuk memperbaiki hormon wanita yang tidak seimbang, apakah yang harus dikonsumsi, dokter? Terima kasih. Oke, yang mana aja boleh. Ya, original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh, Nutriflow juga boleh ya. Karena semuanya ini sama-sama mengandung flavanol. Nah, di sini kan memang untuk yang kasus hormon yang tidak seimbang ini, flavanolnya yang paling diharapkan untuk bekerja di sana. Karena flavanol memiliki manfaat antioksidan, di mana dia punya manfaat itu kerjanya adalah untuk balancing juga, ya. Balancing, menjaga keseimbangan, termasuk adalah keseimbangan dari hormon, ya. Yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan. Nah, ini bagus banget, itu bisa didapatkan dari manfaat flavanol, ya. Nah, itu bisa dari yang mana aja, original boleh, sweet boleh, DTM boleh, Nutriflow juga boleh. Nah, kalau seperti ini sih saya sih biasanya memang nganjurin mulai dari yang original dulu sih, ya, biar lebih gampang dan lebih pure gitu. Nah, itu nanti boleh dikonsumsi mulai dari 2 kali takaran, ya, 2 kali sehari. Kalau original atau sweet itu berarti minumnya 2 kali 5 gram. Kalau yang DTM itu 2 saset, ya, atau boleh juga konsumsinya pakai Nutriflow juga bisa. 2 kali 15 gram berarti ya, 2 kali takaran setiap hari. Oke? Oke, luar biasa. Selanjutnya dari Bapak Dadi untuk WhatsApp konsul kesehatan sudah tertulis ya Bapak ya. Sudah saya balas di kolom chat. Bisa langsung hubungi di nomor 0878 1706 6067. Kemudian dari Ibu Vera, saya penderita hipertensi dan asam urat. Apakah aman minum ini sebab saya sedang minum rutin obat dari kedua penyakit yang saya alami? Oke, justru boleh banget ya, boleh banget dikonsumsi, bahkan dikombinasi dengan obat dari dokter. Ya, sangat bagus untuk dikonsumsi, malah berdampingan gitu ya, supaya malah kerjanya jadi bisa lebih baik. Nah, apalagi kan di sini kebetulan Ibu Vera ada hipertensi ya, di mana memang itu justru yang paling bagus, yang paling berefek terutama untuk manfaat dari flavanol ini sendiri, karena fungsi utama dari flavanol justru adalah untuk kardiovaskular. Jadi untuk masalah-masalah kardiovaskular justru utamanya. Nah, nanti ini boleh yang minum yang mana aja boleh ya, bisa disesuaikan aja yang cocoknya yang mana. Karena Ibu punya hipertensi sih saya anjurkan biasanya itu targetnya adalah 3 kali takaran ya, 3 kali 5 gram kalau untuk original atau sweet, atau 3 saset DTM setiap hari. Nah, ini nanti konsumsinya itu boleh, pada saya sebenarnya boleh dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter, tapi tetap saya anjurkan sebaiknya dibedakan waktunya, diberi jarak waktu. Nah, biasanya saya anjurkan untuk konsumsi Flavanol terlebih dahulu, setengah jam sampai 1 jam sebelum minum obat dokter. Tujuannya apa? Supaya kan tadi flavanol itu dia kalau dikonsumsi, itu dia bisa membantu untuk dilatasi pembuluh darah. Dan ini sangat bagus sekali, justru malah bisa berperan sebagai forrider, gitu ya, forrider untuk obat-obat dari dokter yang Ibu Vera konsumsi. Nah, selanjutnya, gitu, supaya efektivitas dari obat dokter tersebut itu bisa jadi lebih optimal lagi malah jadinya. Jadi dia malah bisa semakin bersinergi dengan lebih baik, gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rita Juwita ya. Dokter izin tanya kalau mata katarak itu minumnya yang mana ya, Dok? Terima kasih. Oke, kalau katarak pada dasarnya mana aja boleh sih, ya. Original boleh, sweet boleh, yang DTM sama Striplo juga boleh, nggak ada masalah. Cuman di sini kita lebih kepada kataraknya itu sendiri ya, yang diharapkan terhadap kataraknya itu sendiri. Jadi biasanya nih kalau kayak gini, apakah kalau umpamanya katarak terus kalau minum konsumsi flavanol kataraknya jadi sembuh, nggak perlu operasi gitu kan? Kadang-kadang suka begitu harapannya ya kan? Nah, di sini akan tergantung ya kepada tingkat keparahan dari kataraknya sendiri. Biasanya kalau masih fase awal, masih sangat sedikit banget kataraknya, masih memungkinkan ya. Tapi kalau seandainya sudah lumayan berat kondisi kataraknya, itu tetap nggak bisa ya, harus dioperasi kalau seperti itu. Tapi fungsi kokoflavanol adalah untuk menjaga kesehatan tubuh agar lebih siap untuk nanti menjalankan proses operasi kataraknya supaya meminimalisir efek samping dan komplikasi-komplikasi yang mungkin akan ditemukan gitu ya. Jadi memang harus dilihat dulu kembali lagi pada kondisi kataraknya sendiri. Untuk minumnya yang mana pada dasarnya yang mana aja boleh ya. Tadi yang original boleh, sweet boleh, DTM boleh, Nutriflo juga boleh. Ya. Oke, luar biasa sekali ya, Dok ya. Selanjutnya dari Ibu Vanda Lumenta. Selamat malam, Dokter. Izin bertanya, jika mengkonsumsi flavanol kemudian terjadi reaksi alergi, apakah bisa dilanjut mengkonsumsi flavanolnya atau gimana ya, Dok? Terima kasih. Nah, pertanyaan bagus. Nah, berarti kan kalau seandainya terjadi reaksi alergi, itu berarti kan dia sebenarnya alergi terhadap kandungan flavanolnya sendiri, gitu kan. Mungkin alergi terhadap kokoanya, ya, terhadap coklat itu sendiri, gitu kan. Nah, kalau itu sih sebenarnya idealnya adalah sebaiknya dihentikan, ya. Tapi memang pada beberapa kondisi itu kita akan lihat dulu case per case seperti apa. Nah, contohnya begini. Eh, karena terapi alergi sekarang tuh itu kan sudah lebih justru gini, terapi alergi sekarang itu akan dilihat dari reaksi alerginya. Kalau reaksi alerginya masih dalam kategori ringan, itu justru biasanya akan dilatih untuk dipaparkan terhadap alergennya supaya justru tubuh akan semakin toleran. Jadi supaya nggak gampang alergi lagi malah justru untuk terapinya sekarang ya. Nah, jadi ini akan dilihat dulu nih reaksi alerginya seperti apa. Kalau masih reaksinya alerginya ringan gitu ya, seperti gatal-gatal atau mungkin jadi jerawatan atau mungkin ya masih ringan lah gitu ya, masih ringan reaksi alerginya jadi flu mungkin ya, meler-meler seperti itu. Nah, itu sebenarnya biasanya malah kita latih untuk paparan terhadap alergennya sedikit demi sedikit supaya justru tubuh jadi makin terbiasa dengan zat tersebut dan jadi malah lebih toleran. Tapi kalau seandainya reaksi alergi berat harus langsung di stop ya. Tidak ada tawar-menawar, langsung dihentikan, nggak boleh konsumsi lagi. Reaksi berat dan seperti apa? Terutamanya adalah reaksi yang mengancam nyawa ya, seperti pembengkakan pada saluran pernafasan ya, atau jadi malah kena jadi Stephen Johnson syndrome. Nah, itu jangan ya, nggak boleh lagi konsumsi, jangan lagi. Tapi kalau reaksi alergi masih ringan itu masih boleh, nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan justru malah nanti akan membantu supaya alerginya malah tidak gampang timbul kembali begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Nah, itu pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Mungkin ada yang bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya nih, bisa langsung konsultasi dengan Dokter Winda. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu semua? Dari Bu Rita Juwita. Terima kasih, Dok. Sehat selalu, katanya. Sama-sama. Oke.
Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin saya bisa memberikan video sedikit ya mengenai kehebatan dari Flavanol Man. Sebenarnya tadi sudah diputarkan di saat sebelum Zoom-nya dimulai, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum melihat, jadi kita bisa saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya kehebatan dari Flavanol Man. Nah ini yang ini, Flavanol Man. Aduh, saya tes pneumonia saya coba. Itu luar biasa itu. Saya coba sekali minum, saya dikasih tahu sama, ini Bu Sisi ada yang kasih tahu, dia leader saya. Saya minum 1 jam, 2 jam mulai saya gerah ini. Jalan agak susah ini. Ya, gitu. Nah, cuma sayangnya, bukan sial sih ya, sayangnya istri saya lagi nggak ada di sini. Pusing saya. Betul Pak, 2 hari nggak bisa tidur. Saya tidur tapi yang lain bangun. Itu repot itu. Nggak ada pelampiasannya kayak gitu. Tapi kan saya testimoni, saya wajib testimoni supaya saya bisa sampaikan ke orang lain gitu. Karena kalau saya tidak testimoni kan apa yang mau saya bicarakan. Mantap sih, betul Pak, Bapak-bapak. Saya di usia segini kaget saya juga. Kok bisa ya gitu. Sebelum-sebelumnya nggak bisa sampai sehebat itu. Saya umur 58. 58. Di umur 58 pun berarti bisa luar biasa. Apalagi yang muda-muda. Gila itu. Benar gitu. Ya. Satu saset. Saya baru 1 saset. Saya nggak berani minum lagi. Gimana coba minum lagi? Nggak ada lawannya. Nggak repot. Cukup sekali aja. Yang penting saya udah tes sembunyi dan merasakan khasiatnya. Kan gitu. Gitu ya. Jadi ya itulah. Saya merasa terkesan datang di sini. Luar biasa sekali teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi salah satu testimoni ya dari banyaknya testimoni mengenai flavanolmen ya. Jadi memang flavanolmen ini bahan-bahannya itu alami jadi tidak memberikan efek samping seperti konsumsi mungkin obat-obatan yang untuk seksualitas di luar sana ya. Jadi selain bisa bagus juga untuk sirkulasi pembuluh darah, ternyata flavanolmen juga bermanfaat untuk fungsi seksualitas para pria ya. Jadi bisa langsung dipesan ya malam hari ini ya Bapak Ibu ya untuk konsumsinya. Tadi Dokter Linda sudah menjelaskan setiap 2 hari 1 kali. Walaupun efeknya itu bisa sampai 3 hari ya dok ya. Efeknya bisa sampai 3 hari. Jadi mungkin seminggu konsumsi 2 kali aja tuh udah mungkin efek terus gitu ya dok ya. Udah cukup sebenarnya Udah 2 kali cukup seminggu ya. sebenarnya ya. Jadi untuk satu box isi 15 saset itu sudah cukup untuk konsumsi selama 1 bulan ya. Oke, mungkin masih ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Kita masih ada waktu nih untuk diskusi dengan Dokter Winda. Sepertinya sudah cukup jelas semua ya dok ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau saya akhiri saja bagaimana Dokter Winda? Oke. Oh, ini ada masuk nih dok. Dari Ibu atau Bapak Hara nih di Makassar. Dokter izin nanya kalau stroke yang sudah lama berbaring di tempat tidur itu minum dosisnya gimana ya dok? Oke, nah kalau yang sudah yang kasus seperti ini, sebenarnya kalau udah lama berbaring di tempat tidur, kita sih nggak bisa expect terlalu banyak sih sebenarnya ya untuk kasus seperti ini. Cuman kita lebih kepada menjaga aja supaya tidak kondisi kesehatan secara keseluruhan tidak semakin parah lagi. Tapi memang kalau untuk ininya sendiri sih sebenarnya kita nggak bisa, ibaratnya ini berharap nih udah berbaring di tempat tidur sudah lama, terus berharap kita konsumsi flavanol itu bisa bangun, bisa normal lagi seperti biasa. Ini udah sulit ya. Karena apa? Karena udah kelamaan ya, sudah lama.
stroke itu sangat bergantung sekali pada kecepatan kita melakukan terapinya. Semakin cepat kita menanganinya, maka efeknya akan semakin minimal. Tapi kalau semakin lama, ya, semakin diulur-ulur waktunya, ya semakin terlambat, gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali, tidak. Ya pasti akan tetap ada gunanya. Cuman memang tidak bisa kita ekspektasikan kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan pemberian flavanol kepada yang baru kena stroke terus langsung diberikan flavanol. Itu kita nggak bisa ekspek hasil yang sama. Seperti itu, ya. Nah, di sini untuk dosisnya itu minimal 3 kali sehari, baik yang original maupun sweet itu 3 kali 5 gram, atau DTM 3 saset setiap hari, gitu ya. Syukur-syukur nanti kalau bisa sih sambilan juga dibantu dengan fisioterapi ya, supaya karena kan ini kan sudah berbaring di tempat tidur udah lama. Nah, di sini takutnya otot-ototnya sudah mengalami atrofi juga. Jadi memang harus dilatih juga otot-ototnya supaya bisa lebih kuat. Jadi nanti bisa membantu juga meresponi gitu ya, meresponi perbaikan yang mulai terjadi kembali gitu ya. Nanti boleh diberikan flavanolnya ya, baik original maupun tadi 3 kali 5 gram atau DTM 3 saset setiap hari dikombinasi dengan fisioterapi ya, supaya responnya jadi lebih baik gitu. Oke, tapi tetap harus bersabar ya, karena kasus seperti ini biasanya akan membutuhkan waktu jadi lebih lama. Oke? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Cica Juanita. Dokter izin untuk pasien kanker hati baiknya pakai produk yang mana dan dosisnya? Terima kasih. Oke, kalau untuk kasus cancer, saya sih secara pribadi lebih suka konsumsi yang original ya. Karena kan dia pure, sehingga kita bisa fokus kepada antioksidannya. Karena untuk kasus cancer, itu kita paling membutuhkan terutama adalah antioksidan. Dosisnya berapa? Sebenarnya dosisnya kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Tapi bisa mulai dikonsumsi mulai dari 3 kali 5 gram, nanti secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan tubuh dan respon tubuhnya juga. Karena biasanya kan pasien cancer ini kan badannya sakit banget ya, badannya sakit banget, belum lagi ditambah juga mungkin kan efek samping dari obat-obatannya juga ya, kemoterapi, operasi, radiasi, radioterapi gitu kan. Nah, ini kan semua ada efek sampingnya dan itu biasanya kalau konsumsi flavanol lagi itu agak lumayan bagi beberapa orang, ya bagi beberapa pasien itu akan membuat reaksi tubuh yang lumayan agak jadi lebih sakit gitu ya, jadi lebih terasa sakitnya. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa, itu artinya dia sudah mulai bereaksi gitu. Bagi yang beberapa yang beruntung ya, beberapa yang beruntung yang malah jadi lebih enak justru rasanya. Nah, ini kan kita nggak tahu nih, beda badan akan beda respon tubuhnya gitu. Tapi kedua-duanya sama-sama artinya memang sedang bekerja. Cuman bagi yang mungkin nanti reaksi tubuhnya itu akan mengalami rasa sakit tadi, jangan langsung diforsir banget dosisnya gitu maksud saya ya. Dosisnya nggak langsung diforsir terlalu tinggi. Slow aja pelan-pelan ya. Kasih waktu tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan flavanol, dengan kerja dari flavanol tersebut. Nanti kalau udah lebih enak, setelah fase penyesuaiannya tadi itu sudah terlewati, baru bertahap ditingkatkan dosisnya ya. Dosisnya mulai dari tadi ya 3 kali 5 gram. Tingkatkan kalau bisa per 3 hari ya. Per 3 hari dinaikin, per 3 hari dinaikin. Nanti tetap dikombinasi dengan terapi dari dokter ya. Tetap terapi dari dokter juga dikombinasi. Jangan hanya flavanol aja karena di sini kan yang dilawan adalah cancer. Jadi memang kita harus kuat sama kuat gitu ya. Jangan kankernya kuat, kitanya lemah. Nah, kitanya untuk jadi kuat itu perlu kombinasi antara terapi dokter seperti kemoterapi maupun operasi ataupun radioterapi dikombinasi dengan flavanol gitu ya. Jangan hanya cuman salah satu aja. Oke?
Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk jawabannya luar biasa sekali ya dok ya. Ini tips untuk pasien-pasien kanker ataupun tumor juga bisa ya dok ya. Yang jelas berhubungan dengan eh apa sel yang abnormal gitu ya dok ya intinya ya. Ya, mutasi, Oke, baik. mutasi sel. Mutasi sel ya. Oke, baik. Nah, ini Bu Oki nih, mau tanya nih Dokter Winda, biasanya acara seminar kesehatan ada door prize ya, sekarang nggak ada lagi ya. Oke, nanti kita akan adakan kembali Bu Oki ya. Pastikan Bu Oki dan teman-temannya untuk selalu ikut seminar kesehatan Dokter Winda supaya nanti bisa tahu ada door prize-nya atau tidak. Tidak ya. Oke, dokter, kita juga sudah waktunya sudah jam 9 malam, pas banget nih ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang sampaikan, dokter? Silakan. Oke, aku mau titip pesan aja buat teman-teman. Ini tadi sempat, aku nggak tahu ya, apakah teman-teman ngerasain hal yang sama juga atau enggak, tapi kayak hari ini terasa sangat panas sekali. Ya, dan tadi juga sempat nonton berita katanya badai El Nino sepertinya diperpanjang ya. Kalau promosi nggak apa-apa ya diperpanjang, ini badai yang diperpanjang ya kan. Itu artinya kita akan berpanas-panasan juga lebih panjang lagi, lebih lama lagi nih. Jadi teman-teman stay hydrated ya. Banyak minum air putih ya, jangan sampai dehidrasi ya supaya bisa tetap aktif. Dan jangan lupa terus minum koko flavanolnya untuk menjaga kesehatan kita di masa-masa cuaca yang tidak nyaman belakangan ini. Oke? Stay healthy. Oke, baik, luar biasa sekali Dokter Winda. Nah, itu dia tadi tips dari Dokter Winda ya, karena memang lagi apa banyak banget yang terkena batuk pilek, terutama anak-anak ya dok ya. Jadi bisa jaga kesehatannya untuk bapak ibu dan juga keluarga ya dan juga anak-anak semua ya. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, tentunya dengan topik yang sangat menarik ya. Jangan lupa untuk konsumsi koko flavanol dan konsumsi flavanol men juga ya. Saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti. Saya Diana Unduri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Bye-bye. Makasih Dokter Winda. Sama-sama.